Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke materi setelah UTS ya, masih berhubungan dengan CSS kalau masih ingat. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf lahir batin dalam suasana Lebaran. Semoga kita dapat bertemu kembali ke Ramadan selanjutnya ya. Segala apa yang terjadi, mungkin sebelumnya mungkin saya ada salah kata, salah ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke ya, lanjut aja. Untuk CSS kita refresh sedikit aja karena cuman kemarin kalau nggak salah tentang teks ya. Oke, ini kemarin kita ada 3 tipe cara penulisan CSS. Yang pertama inline, yang kedua internal, dan yang terakhir adalah eksternal. Kalau inline mungkin Anda bisa lihat aja, refresh aja. Nah, ini yang dikatakan inline, nanti kita kenal yang namanya sebuah atribut namanya style. Ini masuk ke dalam sebuah tagnya HTML. Ini contohnya, segini panjang ini ya. Oke. Kemudian ada yang namanya internal, di mana internal nanti kita punya tag sendiri yang namanya style, bisa lengkap seperti ini. Maksudnya lengkap, ada tulisan atau atribut type, tag CSS, atau lebih umumnya biasanya langsung menggunakan tag style aja. Penting jalan gitu ya. Oke, ini contoh. Kemudian yang eksternal, kalau Anda nanti berhubungan dengan file di luar file ini. Jadi stylenya tidak di dalam satu file HTML, tapi di file yang lain. Kita tinggal mengaktifkan dengan perintah link seperti ini, dimana otomatis disarankan dalam satu folder yang sama atau di subfolder yang sama. Oke, ini contoh. Oke, nah ini cara penulisannya. Kemudian kita juga, ini cara penulisannya, tadi kita menggunakan tag style tanpa perintah atau atribut type gitu ya. Ini langsung style seperti ini juga sama. Nah, kalau Anda pakai internal seperti ini, yang Anda wajib tahu adalah daerah-daerahnya. Nah, ini apa namanya, kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, ini apa namanya, di tengah-tengah ini apa namanya gitu ya. Nah, kalau masih ingat, kalau yang ini namanya apa ini? Lupa ya. Nih ada 1, 2, 3, 4 yang wajib Anda pahami. Untuk yang pertama dikatakan selektor. Mau nanti kita pakai H1, tagnya HTML, atau kemarin kita sudah punya tipe-tipe selektor ya. Nah, nanti kita bisa pergunakan, ada yang namanya class, ID gitu ya, pseudo class dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada deklarasi, diawali dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Yang ketiga adalah properties. Properties itu adalah perintah-perintah CSS-nya. Ini ya. Kemudian yang terakhir adalah value, nilainya. Teks lainnya nilainya apa? Center kah atau rata kanan, rata kiri gitu ya. Oke, ini contoh penulisan juga kalau penulisannya dalam satu baris. Ini bisa jadi seperti ini sama. Oke. Masih remaining saja ya. Kind of selector, kemarin kita punya selector yang simple ya, H1, P gitu ya, itu atau selektor punyanya tag-tag HTML. Kemudian kombinator, ada class, ada ID gitu ya. Kemudian ada yang namanya pseudo class, kemudian ada yang namanya pseudo element. Nah, apa itu? Nah, saya sarankan Anda bisa cek di video sebelumnya supaya refresh aja. Nah, ini contoh, ini kalau nggak salah ini pseudo element ya, dengan hovering, kalau nggak salah pseudo class, kalau nggak salah ya, benar ya. Oke, ini contoh saja. Nah, selanjutnya kita ke materi yang namanya background properties. Contohnya seperti ini. Kalau Anda lihat kemarin PDF yang sudah saya share, untuk daerah background ada beberapa properties, cukup banyak gitu ya. Ini contohnya. Nah, kita coba saja. Kita buat baru, saya kasih nama CSS2.html.
Nih, masih ingat ya tanda seru? Nanti sudah berapa minggu ndak masuk jadinya lupa semua, takutnya begitu. Oke, ini untuk body. Kemudian masalahnya untuk gambarnya saya sarankan satu subfolder ya. Oke, saya tak kasih nama berbeda, images gitu. Oke, nanti gambar-gambarnya kita copy aja dari folder gambar. Maksudnya apa? Nah, nanti di body ini nanti juga ada gambar yang mau saya ulang atau mau saya jadi satu, saya letakkan di tengah, itu gimana caranya gitu ya, tanpa harus menggunakan Photoshop. Nah, caranya seperti ini. Kita pakai yang internal saja. Kemudian untuk bodinya cukup banyak ya. Untuk background yang paling sederhana tadi kita bisa menggunakan background, ada yang namanya background color ya, cuman warna gitu aja. Nah, cuman nanti ada sedikit kelebihannya dibandingkan dengan color punyanya body biasa gitu ya, punya HTML. Contoh kita pakai background color. Kemarin kita sudah kenal yang namanya seperti ini ya, blue. Oke. Kemudian kalau saya simpan, kemudian saya jalankan, ini di folder, saya sampai lupa juga ya. Oke, nah ini saya jalankan, ini sudah biru gitu ya. Oke, ini contohnya. Kemudian kalau saya ada warna menggunakan hexadesimal, silahkan. Kalau Anda menggunakan hexadesimal langsung dengan tanda crash seperti ini ya, benar ya. Kemudian tanda atau angka sesuatu di sana 6 digit. Nah, ini sudah ada warnanya. Kita tinggal refresh saja, jangan lupa disimpan. Ini karena saya menggunakan Visual Studio Code terbaru, setiap ganti tab, ganti ini otomatis tersimpan. Ini contohnya. Atau Anda bisa menggunakan RGB gitu ya. Di sini. Nah, nanti kita tahu apa bedanya RGB dengan RGBA. A itu nanti untuk alfanya. Contoh kalau saya ingin backgroundnya warnanya merah, berarti untuk warna merah saya aktifkan seperti ini. Warna greennya tidak saya aktifkan, saya kasih 0. Ini juga blue-nya tidak saya aktifkan, jadi nah warnanya merah tua gitu ya. Oke, saya alt tab, saya refresh, jadinya seperti ini. Oke ya, sekali lagi kalau terlalu cepat, saya sarankan Anda untuk rewind saja atau back saja. Jadi kalau saya ngomongnya terlalu atau tidak jelas, baru bisa Anda tanyakan, baik itu di e-learning gitu ya, atau di grup. Nah, oke. Ini untuk yang RGB. Ada lagi yang namanya RGBA. RGBA ini nanti ada semacam alfanya. Alfanya itu semacam opacity-nya. Maksudnya bagaimana? Ini kan merah tua gitu ya. Saya jadikan opacity-nya jadi kayak semacam blur gitu ya. 0,6 misalnya ya. Anda lihat warnanya agak sedikit pink gitu ya. Nih, saya refresh. Nih. Atau saya kecilkan lagi, ini 0,6 berarti 60%. Saya kecilkan jadi 30%, 0,3. Anda lihat ya. Ini defaultnya sebelum saya refresh. Sekarang saya refresh jadi agak sedikit lebih terang gitu. Jadi ini, kalau Anda menggunakan RGBA semacam ada opacity-nya. Oke, ini untuk background color. Ada lagi yang namanya background image. Nih. Untuk background image sama seperti yang lainnya, Anda tinggal masukkan saja gambarnya. Nah, masalahnya gambarnya saya belum punya. Ini di image. Saya punya folder gambar. Saya pakai yang mana ya enaknya ya? Oke, Steamik Asia ini sama, usah banyak-banyak, sama nanti kita punya. Ini PNG, Ctrl J saja. Copy saja. Kemudian saya letakkan di image.
paste. Oke ya, sudah ada di sini. Ada Steamik Asia sama Bullet Orange PNG. Ini ukurannya kecil. Oke, saya kembali lagi ke CSS2. Nah, tinggal masukkan foldernya. Lu gak otomatis kok gak bisa langsung ke gambar. Anda lihat ini ya, ini sejajar antara CSS dan gambar, ini sejajar. Kalau Anda punya file di CSS kemudian HTML di CSS mau mengambil gambar di atasnya, itu agak jauh. Anda harus menyebutkan C.2 dan bla 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 gitu ya, agak panjang jalannya. Tapi kalau Anda ingin cuman nama subfoldernya, ya saya sarankan Anda buat subfolder baru. Nih, contoh saya pakai images. Nih, saya punya Steamik Asia. Nih, oke. Otomatis sama seperti background body seperti terdahulu punyanya HTML. Kalau Anda punya background color dan background image, yang dijalankan otomatis yang background image-nya. Nah, contoh seperti ini. Dia otomatis diulang. Loh Bu, saya ingin diulangnya cuman secara mendatar saja atau secara menurun. Nah, di sini ada yang namanya background repeat. Nah, background repeat. Kalau secara mendatar bisa repeat X kalau nggak salah ya. Jadi kayak semacam di sumbu X, Y gitu ya. Atau enggak perlu Anda ulangan, Anda bisa no repeat gitu. Ini contoh saja. Kita coba repeat X ya, benar mendatar atau menurun gitu ya. Background repeat X. Oke, saya refresh. Nah, ternyata kalau repeat X, sumbu X gitu ya, sesuai dengan sumbu X dia akan mendatar. Oke, kalau Y ya berarti menurun. Kalau tidak percaya ya mari kita coba gitu ya. Oke, seperti ini. Atau tidak perlu saya repeat, Anda bisa pilih no repeat. Nih, nanti yang terjadi adalah satu gini. Nah, masalahnya mau saya letakkan di tengah-tengah. Nah, Anda nanti kena yang namanya background position. Kayaknya di atas. Nah, oke. Saya letakkan di tengah-tengah, Anda bisa pakai center. Oke, nah saya refresh. Nah, loh kok di tangannya di sana ya Bu? Ya, karena Anda lihat ini kita pakai doctype ya, doctype-nya HTML. Anda lihat nih, saya coba nonaktifkan. Kalau kita nggak pakai doctype, jalan sih, cuman kayaknya nggak sesuai ya. Kenapa? Karena defaultnya untuk dokumen HTML sekarang memang harus pakai doctype ya. Nah, terus bagaimana supaya bisa? Nah, ada satu lagi sebuah properties namanya background attachment. Ya, kalau Anda pakai fix berarti ya nih nggak bisa kemana-mana gitu ya. Maksudnya ya pas di tengah, background attachment. Nah, ini nanti juga berfungsi kalau Anda pakai fix. Kalau Anda nggak pakai fix, nanti kita coba aja ya bedanya. Ini saya refresh. Nih, jadi sama. Anda pakai doctype. Kalau Anda pakai doctype tadi agak ke atas ya, nggak center benar. Tapi kalau Anda menggunakan doctype seperti ini, nah Anda harus tambahkan sebuah properties namanya background attachment. Nilainya adalah fix. Oke ya. Nah, ini saya nonaktifkan dulu. Kenapa kok harus begitu? Harus fix. Saya kembalikan lagi. Nih. Nah, kembali lagi ke atas ya. Kadang-kadang kita pakai doctype. Cuman ini juga bisa berfungsi kalau konten Anda panjang. Maksudnya begini. Contoh, kita pakai lorem insum yang cukup banyak ya. Lorem spasi lorem lagi, spasi lorem lagi. Sampai kapan ini ya? Lorem lagi, spasi lorem lagi. Agak panjang lah, enggak apa-apa. Nah, kalau pingin tampilannya seperti tampil semua, Anda bisa toggle world wrap pakai view gitu ya, seperti biasa. Nah, ini contohnya. Kalau Anda ingin agak panjang, nih saya Anda kopas saja. Ctrl C.
Saya letakkan di sini V gitu ya. Ctrl S. Nah, saya Alt Tab. Nah, ini Anda lihat. Kalau konten Anda panjang, otomatis karena tadi background attachment-nya adalah saya nonaktifkan, baru dia akan nengah. Cuman dia akan menengahkan diri sebanyak konten. Maksudnya apa? Sekarang saya tambah lagi ya. Paragrafnya saya tambah lagi. Oke ya. Oh, agak panjang jadi ke bawah, saya refresh. Anda lihat, dia yakin dia akan ke bawah. Kenapa? Karena kontennya sudah bertambah seperti ini. Kalau kita tambah lagi kontennya, otomatis dia akan ke bawah lagi gitu ya. 2 kali paragraf. Oke, saya refresh. Oke. Kenapa? Nah, ini sudah siap-siap ke bawah. Cuman nggak enaknya kalau Anda konten cukup panjang seperti ini, akhirnya gambarnya juga ikut. Kalau saya scroll atas bawah, dia juga ikut ya. Nah, supaya tidak ikut, terus bagaimana caranya? Nah, baru Anda bisa mengaktifkan lagi yang namanya background attachment tadi dengan nilainya fix. Jadi fix itu tidak hanya untuk langsung menengahkan gambar dengan doctype ya, cuman dia juga bisa seperti ini. Maksud saya seperti ini. Nah, ini saya scroll, Anda lihat gambarnya tetap, tulisannya aja yang ke atas. Nah, ini kita menggunakan background attach dengan nilai fix gitu ya. Jadi enak, jadi kita tidak pakai bantuan dari Photoshop ya. Ini contohnya. Background image juga bisa untuk 2 gambar. Maksudnya apa? Ini gambar utamanya, nanti gambar belakangnya juga ada. Nah, Anda bisa tambahkan koma, kemudian tambahkan URL-nya. Contoh, tadi saya sudah punya image gitu ya. Nah, ada yang bullet range ini cukup kecil tulisannya. Oke ya. Alt Tab, saya refresh. Nih. Cukup kecil sebenarnya di atas. Nah, saya ingin nanti gambarnya yang kedua ini juga dijalankan. Jadi untuk gambar utama tidak diulang, cuman gambar kedua juga diulang. Nah, bagaimana caranya ya? Anda bisa kasih tanda koma saja. Contoh, untuk gambar yang kedua kita pakai perulangan gitu ya, supaya kelihatan. Oke ya, saya refresh. Nih, kalau tidak kelihatan ini kelihatan kecil-kecil nih ya. Ini ada gambar range itu apa ya? Tang ya, bahasa Indonesianya tang. Kunci ya, ini cukup kecil-kecil ya. Oke. Kalau ukurannya mau Anda besarkan ya silakan, apakah bisa kita resize gitu ya. Contoh saja, ada background, ada yang namanya background size kalau tidak salah, background size. Nah, ini contoh yang pertama, gambar yang pertama 200 pixel, yang terakhir yang mau saya perbesar tapi tidak besar-besar amat gitu ya, 100 pixel lah misal. Oke, coba saja kita refresh. Ini gambar utamanya saya kecilkan jadi 200 pixel, gambar belakangnya yang saya perbesar jadi 100 pixel, jadi kelihatan. Nah ya, kalau Anda menggunakan CSS. Nah, kalau 3 gambar bisa nggak Bu? Nggak bisa. Ini cuma untuk 2 gambar aja. Kalau nggak percaya, coba aja 1 gambar lagi, kemudian satunya di repeat, satunya, nah itu bisa Anda coba aja. Ini contoh untuk background. Cukup banyak ya, cukup mengasihkan menurut saya. Ini untuk background. Oke. Nah, nanti untuk nilai-nilai yang lain mau Anda gunakan juga silahkan. Kita lanjut ke block properties. Ini materi kita hari ini cukup lumayan banyak gitu ya. Nah, untuk block properties ada pakai tag HTML. Jadi ada block properties itu ada macam-macam. Sebenarnya tampilannya hampir sama. Nanti kita pakai yang CSS sama yang HTML. Untuk yang HTML kita pakai tag yang namanya span dan div. Sedangkan untuk CSS kita pakai properties yang namanya display. Sedangkan untuk display nilainya itu ada inline block,
atau none gitu ya, banyak, cukup banyak sebenarnya. Anda bisa klik aja link ini, kita buka kamus besarnya gitu ya. Nah ini, wah, untuk nilainya display cukup panjang dan lebar dan sampai ke bawah gitu ya. Nah ini bisa Anda coba-coba apa bedanya. Nah sekarang kita coba menggunakan blok mode in HTML ya. Ini kita coba saja supaya lebih singkat. Ini terlalu panjang, Anda lihat sebelah kanan ini paragraf kita terlalu panjang, nanti terlalu banyak ke atas ke bawah. Toggle wrapnya saya matikan gitu ya. Nah jadi lebih singkat seperti ini. Nah sekarang kita coba menggunakan span. Contoh, oke, saya perbesar dulu ya. Nah yang mana ini, lorem ipsum atas depan ini saya jadikan untuk menggunakan span ya, tag span. Penutupnya saya letakkan di belakangnya titik, Ctrl X, saya letakkan belakangnya titik ini. Kemudian saya punya kelas, tak kasih nama 1 gitu ya. Saya kasih apa enaknya, background color aja deh, ke background color. Oke, saya kasih yang agak sedikit berbeda seperti ini. Kemudian saya panggil kelasnya seperti ini. Oke, saya tampilkan, saya refresh, kita lihat. Nah wah, sebenarnya kelihatan ya backgroundnya, mungkin warnanya aja yang kurang mencolok. Saya ganti aja warnanya dulu yang mencolok mata, warna kuning yellow aja deh. Nah ini. Oke, saya refresh lah, kelihatan ya. Nah ini yang dikatakan span. Jadi span itu semacam ada konten, tapi tidak semua konten formatnya sama. Nah kita bisa menggunakan span. Ada lagi yang namanya div. Mungkin pertemuan kemarin sudah saya pakai ya, saya sedikit lupa soalnya ya. Saya kasih nama 2. Oke ya, sorry. Saya kasih background colornya sama deh, yellow. Nah karena yang dikatakan div itu adalah sebuah daerah, supaya berbeda kita punya ya, supaya tahu bedanya aja deh, kita coba aja deh langsung gitu ya. Di paragraf ini, paragraf sebelum paragraf kedua, saya tambahkan sebuah div dimana kelasnya kita pakai 2 seperti ini. Kemudian tinggal Anda panggil, misalnya ini daerah div gitu ya, supaya ada bedanya. Oke, kita refresh, jadinya seperti ini. Anda lihat apa bedanya? Kalau span itu bisa masuk ke dalam paragraf, sedangkan kalau Anda menggunakan div itu dianggap satu daerah, satu baris sendiri, itu ya hanya khusus untuk div itu sendiri. Nah itu bedanya antara span dan div kalau menggunakan tag HTML. Tapi kalau Anda menggunakan CSS seperti tadi, nah kita bisa menggunakan sebuah properties yang namanya display. Oke ya, sekarang saya coba saja bedanya. Saya kasih warna merah, 1, 2, saya kasih nama, apa ya enaknya, spannya kita kasih background color, wah supaya mencolok kita pakai red gitu ya. Kemudian menyambung yang dari atas, kita punya kelas 3, kita menggunakan display, sedangkan nilainya yang pertama none gitu ya. Kemudian kita punya kelas namanya 4,
kita pakai displaynya menggunakan inline. Ini yang sering digunakan ya. Yang tadi saya tunjukkan nilainya cukup banyak, nah itu sebenarnya hampir ada yang sama semuanya gitu ya. Oke. Ada yang namanya display, saya pakai blok, kemudian saya punya 6 display inline block gitu. Oke. 1 2 3 4 5 6. Oke, nah cara menggunakannya akhirnya kita pakai contoh, kita pakai span aja deh. Yang pertama paragrafnya saya pakai span, cuman saya pakai kelasnya 3 ini. Oh sorry, terlanjur saya pakai tanda kurung besar ya. Span titik 3 enter. Nah, penutupnya Anda bisa letakkan di belakangnya titik. Nih. Anda wajib paham 3 ini ternyata nilainya pakai displaynya adalah none ya. Oke, kita kopas aja. Ctrl C. Ini untuk 4, ini untuk 5, ini untuk 6. Penutupnya sama seperti tadi, Ctrl X, saya letakkan di belakangnya titik. Yang ini juga begitu, Ctrl X, saya letakkan di belakangnya titik. Ctrl X, saya letakkan di belakangnya titik. Oke, seperti ini. Cuman sekali lagi Anda lihat kelasnya kita ganti. 1 2 3, yang ini 4, dimana nilai displaynya adalah inline. Yang ini adalah 5, dimana nilai displaynya adalah block. Kemudian yang ini adalah 6. Oke, kita coba hasilnya. Oke ya, ini masih span sama div. Kemudian saya refresh. Untuk paragraf pertama tidak, kita pakai apa tadi? Oke ya, kita menggunakan display none. Anda lihat, tuh hilang Bu. Iya, hilang, maksudnya hilang sak tulisannya gitu ya. Jadi lorem ipsumnya enggak keluar. Benar ya? Oke, lorem ipsumnya enggak keluar. Jadi kayak semacam di hidden gitu ya. Sedangkan ini adalah untuk yang inline. Anda lihat antara inline dengan span hampir sama. Span biasa ya, hampir sama. Sedangkan yang bawah kalau displaynya nilainya adalah block. Anda lihat juga, Anda lihat ini hampir sama seperti div. Jadi blok ini tipenya hampir sama seperti div, dimana satu baris dia akan diambil sendiri gitu ya. Nih. Sedangkan untuk inline block, sebenarnya untuk span nggak pengaruh sih. Nah, lebih baiknya sebenarnya pakai paragraf. Cuman kelebihannya kalau Anda pakai inline block, jadi semacam kalau menggunakan paragraf nggak pakai span ya, itu nanti ada semacam jaraknya antara paragraf 1, bukan paragraf, antara baris 1 dengan baris 2 itu ada jaraknya. Kalau Anda ingin tahu bedanya, Anda bisa coba aja di Witri School juga banyak gitu ya. Nah, untuk yang lainnya, nah ini Anda cek aja inline dan inline block, semuanya hampir sama tuh. Inline dan inline block hampir sama. Sedangkan kalau block ini satu baris ya, di handle sendiri gitu. Jadi terserah Anda kapan kita pakai konten, kapan kita pakai flex gitu ya. Kalau yang none tadi memang hilang ya. Nah ini kapan kita pakai inline block, nah ini hampir sama sebenarnya gitu ya, atau nggak ada bedanya. Nah oke, jadi kapan Anda pakai nilai yang mana, nah ini terserah Anda. Oke, kita lanjut aja. Ini untuk block properties. Ya, selanjutnya untuk list properties. Untuk list properties seperti ini. Ya, ini enaknya kalau Anda pakai list properties, Anda sudah tidak bingung lagi. Oh, ini unorder, bullet atau
order ya. Nah, itu Anda bisa, terserah Anda mau UL OL, silahkan, tinggal Anda deklarasikan sendiri. Contoh seperti yang paling sederhana, contohnya kemarin tuh kita punya makanan favorit ya. Memang kalau tentang makanan itu tidak akan pernah habis ya. Makanan favorit. Oh, kenapa itu? Salah perintah ya. Favorit. Oke. Saya pakai UL lah. Saya agak sedikit ngawur lah. Mau UL mau OL silakan. Tetap harus ada listnya. Misalnya saya punya 3 makanan favorit gitu ya. Tinggal kopas saja. Yang pertama rujak cingur misal. Yang kedua adalah nasi GR. Yang ketiga adalah apa ya enaknya ya? Bebek penyet misalnya. Sudah bebek penyet lagi gitu ya. Oke, contoh. Nah, Anda lihat defaultnya seperti ini. Memang nanti kalau Anda tampilkan, saya refresh aja dulu. Ini defaultnya memang tanda bulat gini ya. Saya perbesar deh, biar sangat amat kelihatan sekali. Ini. Nah, Anda lihat ini bulat. Saya pakai UL. Kalau saya paksakan menjadi order list, nah cukup banyak perintahnya. Mana tadi? Oke. Nah, untuk order list tadi defaultnya memang bulat gitu ya, circle. Nah, kalau mau Anda jadi order list cukup banyak. Untuk angka biasa Anda bisa pakai desimal. Kalau ternyata angka biasa ada depannya ada nolnya, Anda bisa pakai desimal leading 0 gitu ya. Kemudian pakai Roman silahkan. Alpha ini berarti A B C D gitu ya. Upper alpha berarti A besar, B besar gitu ya. Upper Roman berarti I besar, II 2 besar dan sebagainya. Atau none. None itu ya berarti cuman ndak ada urutannya ya. Ya cuman kayak beberapa baris aja gitu ya. Contoh di sini kita pakai list style type gitu ya. Nih. Jadi saya pakai UL, jadi semua UL nanti defaultnya ya apa caranya. Nah, ini kita pakai list style type-nya. Kita nggak pakai this. Contoh pakai yang Roman. Oh, Roman tadi apa nilainya ya? Lupa saya. Kalau Roman tadi lower Roman atau upper Roman. Oke, saya kayak pakai upper Roman. Bener ya? Kok yakin gitu ya? Upper min Roman. Oke. Sekarang kita coba. Saya refresh. Jadinya seperti ini. Atau desimal leading 0 tadi kayaknya ada ya. Desimal supaya tahu. Nah, desimal leading 0, min leading min 0, min leading min 0. Oke, saya refresh jadinya seperti ini. Ada awal nolnya ya di depan. Nah, tinggal modifikasi aja. Atau saya pakai gambar. Jadi saya kayak nggak pakai gambar disket atau gambar seperti ini ya. Orange itu tadi, tang itu tadi, kunci. Oke, silakan Anda tinggal ganti aja. Ada yang namanya list style image. Oke. Contoh langsung aja URL-nya. Gambarnya, images. Kita pakai bullet range seperti ini. Oke, kita refresh aja. Nah, ini kelihatan nih, kecil sekali ya karena backgroundnya cukup tidak kelihatan ya. Oke, sekarang saya coba aja deh, bentar ya. Backgroundnya saya agak sedikit. Oke, saya refresh.
Supaya kelihatan ini. Semoga kelihatan ya, ini sudah ada pakai gambar gitu. Mau gambar apa lain lagi silahkan, saya sarankan cukup banyak referensinya untuk gambar ya. Nah, untuk ada lagi yang namanya lifestyle position. Nah, Anda bisa lihat contohnya saja karena ini berurusan dengan tabulasi. Kalau Anda pakai outside defaultnya, contohnya kalau Anda punya isian cukup panjang, Anda lihat untuk tabulasi baris yang kedua dia akan sejajar dengan awal paragraf ya, atau awal kata ya. Nah, kalau Anda pakai inside, nah untuk baris kedua dia akan sejajar dengan bulletnya atau dengan listnya. Nah, jadi terserah Anda mau pakai inside atau outside. Atau kalau Anda mau deklarasi secara berurutan gitu ya, atau saya outside dan sebagainya. Jadi Anda lihat ini, kalau saya tampilkan nih, saya bisa singkat nih, list style tab sama list style image-nya ini saya nonaktifkan gitu ya. Saya gabung jadinya seperti ini aja. Perintahnya cuma satu baris saja. Namanya list style saja. Oke. Oke. Contoh, kalau Anda mau menggunakan icon gambar, langsung saja posisinya aja outside, misal langsung Anda menggunakan spasi, langsung pakai URL-nya. Oke, kita pakai image. Nah, bullet range seperti ini. Toh hasilnya sama gitu ya. Jadi terserah Anda mau pakai yang mana. Mau yang agak sedikit panjang kali lebar ini ya, saya refresh, toh isinya sama. Jadi dua baris bisa saya jadikan satu singkat seperti ini. Atau saya ingin menggunakan tidak pakai gambar Bu, saya ingin pakai yang desimal leading zero tadi ya. Ya tinggal depannya aja Anda letakkan desimal min leading min 0 gitu ya. Tipenya adalah outside seperti ini. Saya refresh. Nah, kembali lagi ke awal. Jadi terserah Anda mau pakai yang mana. Oke ya, ini secara singkatnya. Ini untuk list. Oke. Satu lagi materi terakhir. Nah, ini ada yang namanya float properties. Saya kasih contoh, saya punya IMG SRC. Ini contohnya sebenarnya memang saya ambilnya dari Witri School ya. Ini gambarnya. Saya punya lebar dan panjangnya, kemudian ada teksnya ya. Kalau value-nya left, nah, gambarnya akan diletakkan di sebelah kiri. Tapi kalau value-nya adalah right, akan diletakkan sebelah kanan. Tapi kalau none, jadinya dua baris yang berbeda gitu ya. Nih, Anda bisa cek aja di Witri School tentang float. Mana ya? Coba saja tentang float. Float seperti ini. CSS float property. Nah, ini. Oke. Cukup banyak. Oke ya. Ini kalau left, ini kalau none, ini contoh-contoh lainnya. Saya punya IMG, coba aja deh saya kasih yang mana ya, salah satu. Nah, ini untuk yang none, jadi antara gambar dan teks itu tidak bersambung. Tapi kalau saya pakai left, nilainya saya run gitu ya. Ini Anda lihat ada perbedaan, jadi teksnya akan sejajar dengan gambarnya. Tapi kalau saya pakai right, ini saya run, ini beda ya. Nah, jadi enaknya Anda mau menggunakan yang mana. Nah, ini materi-materi ini nanti Anda bisa temukan di waktu Anda desain submenu gitu ya. Nanti PPT-nya juga saya share, Anda kerjakan, dan disitu ada perintah, ada
semacam studi kasus yang wajib Anda ganti. Contohnya seperti ini. Bentar ya, masalahnya materinya saya letakkan di folder yang berbeda. Bentar. Untuk materi, nah ini nanti saya share CSS menunya ini ada step by stepnya, jangan khawatir, nanti tinggal Anda masukkan URL nya, jangan lupa untuk cek lagi ya, ini penutupnya yang mana nih LI nya. Nah, Anda lihat nih LI nya penutupnya untuk yang produk. Kenapa? Untuk software, hardware, firmware ini adalah sub menunya dari produk, makanya untuk penutup LI nya ini punyanya produk. Jadi UL di dalamnya ini masih masuk ke dalam punyanya produk, jadinya seperti ini sub menunya produk. Oke ya, nah step by stepnya nanti tambahkan, ini ada perintah-perintahnya nih ya, nih, nah ada kerjakan aja. Tadi sudah kita punya pelajari tentang display, kita pelajari tentang list gitu ya. Nah, nanti mungkin ada sedikit tentang text decoration gitu sama line height, terus bisa Anda pelajari sambil jalan juga ya. Nah, ini praktisnya. Kalau tadi kita punya menu secara mendatar seperti ini, secara horizontal, nah nanti kita rubah menunya secara vertikal ke bawah gitu ya. Contoh yang tadi produknya, kalau saya klik sub menunya ada di bawahnya seperti ini, sekarang dibalik, menunya akan vertikal. Kalau produk saya klik, sub menunya di sini. Dan ada dua sub menu lagi di bawahnya kontak as, yaitu marketing dan produksi. Nah, gimana caranya membuat seperti ini ya? Ada sedikit yang dimodifikasi nih. Oke ya. Contoh, saya kasih contoh saja untuk menu yang horizontal. Ini yang tadi yang ada di ini vertikal. Kayaknya sudah terlanjur saya rubah itu ya, ada perubahan lupa saya ganti. Oke, nanti saya rubah dulu ya, yang mana ya, lupa saya. Yang ini kalau nggak salah. Nah ini contoh. Oke ya, ini sedikit modifikasi aja sedikit. Nah, untuk yang horizontal, sub menunya di sini, kontak asnya belum ada gitu ya. Nah, gimana yang menu horizontal ini nanti jadinya seperti ini, yang vertikal. Jadi ada produknya di sampingnya. Untuk kontak as tambah marketing produksinya di sampingnya. Nah, gimana caranya? Nah, tinggal Anda modifikasi aja PowerPoint yang menu ini. Kalau tadi Anda paham gimana mematikan display, kemudian gimana listnya dan sebagainya, nah saya yakin lebih familiar ya. Oke, ini dulu dari saya. Oh ya, satu lagi ada tentang position ya. Sambil jalan Anda bisa pelajari sendiri tentang yang namanya position. Nah, ini supaya mendatar aja sebenarnya. Oke. Kalau Anda bisa sih ya alhamdulillah ya. Tapi ini tetap jadikan tugas. Itu saja dari saya materi untuk pertemuan ke-9 kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.